Jadi, apa sih itu komposisi fotografi? Simpelnya gini, kalau misal teman-teman bikin kalimat, saya makan nasi, maka orang akan menangkap dengan mudah. Tapi kalau misal, saya nasi makan, susah ditangkap. Apalagi nasi makan saya, nangkapnya beda lagi. Sama, komposisi adalah teknik untuk meramu elemen-elemen di dalam foto supaya mudah untuk ditangkap oleh audiens. Kita langsung saja. Teknik pertama, sederhanakan foto. Jadi, tonjolkan objek utama atau POI alias point of interest. Kurangi, pisahkan, atau hilangkan objek pelengkap. Jadi ini dilakukan dalam rangka supaya objek utama atau POI-nya menonjol. Bisa dilakukan dengan zoom atau crop, ubah sudut pandang, kemudian bokeh, perbedaan warna, dan sebagainya. Berikut ini contohnya, foto sederhana sebuah garpu dengan sudut yang tepat, kemudian dengan tidak ada objek pelengkap yang mengganggu garpu tersebut, maka hasilnya presentable. Kita lanjut. Teknik kedua adalah mengenai tata letak. Jadi konsep yang paling umum adalah rule of third, yaitu objek diletakkan pada garis dan titik singgung per 3 bagian foto. Ruang kosong biasanya digunakan untuk arah hadap. Seperti ini sekarang, saya lebih cenderung hadap ke sana. Kalau saya hadapnya lebih cenderung ke sisi satunya, jadinya aneh. Gitu ya. Jadi ruang kosong digunakan untuk arah hadap. Kemudian hindari kemiringan yang tidak perlu. Jadi misal untuk shoot video ini misal dibuat miring 10 derajat, saya rasa kok nggak akan bisa enak untuk dilihat di audience. Ini adalah contohnya. Foto ladybug di atas daun yang ditampilkan dengan garis-garis rule of third. Jadi si ladybug ini ada di sebelah kanan atas titiknya, kemudian dahan dari daun itu ada di garis yang sebelah kanan. Ini lebih presentable dan ladybug ini hadapnya lebih cenderung ke arah satunya atau ke arah kiri. Teknik berikutnya adalah manfaatkan geometri. Ada banyak sekali yang bisa diterapkan, tetapi paling tidak ada 3 yang paling dasar. Pertama adalah framing atau frame within a frame, kemudian repetition, dan leading lines. Kita langsung ke contoh ya. Ini adalah frame within a frame. Artinya kalau saya memotret si bangunan ini tanpa ada bingkai dari atap dan tiang dan atap satunya lagi dari eskalator, mungkin terlalu plain, simple, nggak presentable. Tetapi dengan adanya frame atau bingkai dari struktur lain, maka bangunan ini jadi lebih menarik. Kemudian yang kedua, untuk repetition. Untuk repetition ini saya gunakan ornamen dari sebuah temple yang berjajar untuk kemudian mengantar ke si mas turisnya. Sebenarnya saya bisa langsung moto si masnya atau moto satu ornamen aja, tapi itu nggak menarik. Lebih menarik disusun sebagai sebuah repetition dari ornamen yang bentuknya berulang. Berikutnya untuk leading lines, garis pematang sawah dari kiri bawah ke kanan tengah, ini akan mengantarkan pandangan ke pohon kelapa yang paling tinggi atau paling besar di foto ini. Kemudian juga garis-garis pematang yang lain kalau dilihat arahnya juga sama ke arah pohon kelapa yang paling besar itu. Sebenarnya foto ini ada satu kekhasan lagi, yaitu reflection. Itu bisa digunakan juga di komposisi untuk memanfaatkan geometri. Cuman saya nggak tulis di sini. Jadi kalau teman-teman lihat ada permukaan air atau kaca atau lantai yang mengkilat, bisa digunakan untuk menggandakan efek dari objek yang difoto. Lanjut. Ini contoh leading lines yang kedua. Kalau di sini si masnya yang sedang berjalan itu kita bisa perhatikan dengan ada pengantar dari atap dan juga pagar jembatan penyeberangan. Jadi kalau dilihat ini semacam ngasih arah, ini loh. Ada yang perlu dilihat di sini, yaitu si masnya yang sedang jalan. Walaupun mungkin mukanya nggak kelihatan ya, tapi secara komposisi arahnya jadi ke situ.